Mama boleh record. Oke, makasih. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang menyembah Tuhan, bersama-sama bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang ajaib, buat kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sungguh Tuhanlah kekuatan bagi kita yang menolong dan memampukan kita melewati hari-hari hidup sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, penyertaan dan berkat-Mu sepanjang malam dalam tidur kami. Terima kasih kami boleh menikmati tidur nyenyak dan Engkau memulihkan kekuatan sehingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau berikan. Dan kami bersyukur karena Engkau setia menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi Engkau selalu ada bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Sebab ajaib kasih-Mu. Dan Engkaulah kekuatan bagi kami yang menolong kami, yang memampukan kami menanggung segala perkara dalam hidup. Dan kami boleh keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab itu pagi hari ini kami datang menyembah-Mu. Sebab itu kami datang memuji-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi mari katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, suka
sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali mari katakan, sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu,
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber sukacita kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji Engkau, Yesus Tuhan. Kami sembah. Kasih-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Kau ajaib, sebab Kau dahsyat. Kami sembah, kami sembah Kau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain selain Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami sembah, kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan.
Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kami puji namamu, kami tinggikan namamu. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Engkau luar biasa. Haleluya. Yesus Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala berkat. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar bagimu. Pertolonganmu ajaib bagi kami. Pertolonganmu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab Engkau yang mengerti akan hidup kami. Dan Engkau yang peduli akan hidup kami. Kau beri yang terbaik bagi kami Tuhan. Segala yang kami perlu Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami berserah. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan.
sungguh aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpuji Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan di atas selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kasih yang sempurna yang Kau berikan bagi kami. Bukan karena perbuatan dan kebaikan. Kami bersyukur. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau berikan aku layakan-Mu, ku dapat memanggil-Mu Bapa kami yang Ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Bapa yang kekal, takkan kami biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur buat kasih yang sempurna yang kami terima, kasih yang sempurna telah
Beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Engkau Bapa yang kekal. Takkan kami akan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Sungguh kau Bapa yang kekal, yang selalu ada bagi kami. Bapa yang memberi apa yang kami minta. Bapa yang membuat kami menemukan apa yang kami cari. Engkau Bapa yang penuh dengan kemurahan hati. Sehingga ketika kami menghampiri tahta kasih karunia, kami mengetuk pintu hatimu, Engkau membuka dengan segala kemurahan, menerima kami apa adanya, memberikan yang kami minta yang seturut dengan kehendak. Untuk kami bersyukur kami punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, sebab Engkau setia, dan Engkau akan tetap dan selalu setia. Pagi hari ini kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Heng. Ya, terima kasih Pak Heri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kita sudah hadir dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Gak terasa hari ini sudah di akhir September. Besok sudah masuk Oktober ya. Waktu terasa begitu cepat. Ya. Tapi kita patut bersuka cita karena Allah selalu menyertai kita sampai hari ini ada dalam keadaan baik dan dapat melakukan program dia pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan sharing bersama firman Tuhan yang ada di Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30 dengan perikop Timotius dan Epaphroditus. Saya akan bacakan firman Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, ku berharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang ku harap untukku, kirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana
jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian. Dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan sampai bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Yang perikop pada pagi hari ini adalah Timotius dan Epaphroditus. Timotius dan Epaphroditus diutus Paulus ke jemaat Filipi sebagai perwakilannya, karena Paulus sedang berada di dalam penjara. Kondisi ini sesungguhnya bisa menimbulkan duka cita bagi jemaat di Filipi. Namun Paulus tidak ingin mereka bersedih. Oleh karena itulah ia mengutus Timotius dan Epaphroditus untuk memberi penguatan, sehingga mereka bisa bersukacita dan terus hidup setia kepada Tuhan Yesus. Dalam mengutus Paulus, menetapkan kriteria bagi siapa yang dianggapnya mampu mewakili dirinya. Timotius adalah seorang paling dekat dengannya. Ia setia, tulus, dan giat memberitakan Injil. Ia mengerjakan semuanya dengan hati bersih dan tulus. Dan ia juga tidak mencari keuntungan pribadi. Misi dan visinya seperti Paulus adalah untuk memberitakan Injil dan untuk memuliakan Kristus Yesus. Epaphroditus pun diutus untuk kembali agar jemaat di Filipi mendengar langsung darinya tentang keadaan Paulus dalam penjara. Epaphroditus melakukan tugasnya dengan sangat baik. Paulus melakukan itu semua dengan semangat tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan berdasarkan keinginannya diri sendiri. Walau demikian, itu tidak membuat Paulus tidak peduli kepada jemaat di Filipi. Ia tetap berharap bisa datang ke Filipi apabila ia sudah keluar dari penjara. Pemberitaan Injil harus bekerja sama. Ya, dengan demikian, pemberitaan Injil dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini kita harus bersikap taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Maka siapapun yang diutus, kita hidup sebagai panggilan Kristus untuk memberitakan Injil Kristus di dunia ini. Kita melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup dalam pribadi kita. Aplikasi yang saya dapat pada pagi hari ini, kita melayani Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita tetap setia melakukan firman Tuhan dengan tulus. Jangan egois atau mementingkan diri sendiri, jangan mencari keuntungan pribadi, tetapi senantiasa mempermuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, rela berkorban, melayani, tetap andalkan Tuhan dalam segala keadaan, supaya banyak orang
dapat percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Pada pagi hari ini, firman Tuhan cukup sampai ini, saya kembali serahkan kepada Bapak Heri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dari apa yang kita baca. Jadi seperti apa yang Ko Aheng simpulkan di aplikasi yang memang harus kita lakukan pagi hari ini di dalam hidup kita, seperti apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Filipi tentang anak didiknya Timotius dan Epaphroditus. Dua orang yang memang teruji melayani Tuhan itu dengan tulus, sehingga mereka tetap melayani Tuhan dalam sukacita, sekalipun seperti apa yang dialami oleh Epaphroditus, dia sakit, bahkan nyaris mati, kata Paulus, tapi ada kemurahan Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita coba introspeksi diri terus-menerus ketika kita hari-hari ini melayani Tuhan. Saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang suka melayani Tuhan, tapi tentu dengan hati yang tulus, hati yang terus penuh sukacita melayani Tuhan. Seperti ada lagu yang mungkin juga jarang Bapak Ibu dengar, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Nah, ada sukacita dalam melayani Tuhan ketika kita melayani dengan tulus. Tapi ketika kita mempunyai hidden agenda, kita mempunyai kepentingan-kepentingan untuk diri kita sendiri, seperti apa yang Paulus katakan, ada begitu banyak pelayan-pelayan lain yang ternyata itu mementingkan diri sendiri. Nah, sederhana sih Bapak Ibu, indikasinya kalau kita sudah mulai fokus dengan diri kita, di dalam pelayanan kita masih bisa tersinggung, kita merasa tidak dihargai. Nah, itu celah-celah, itu indikasi-indikasi yang bisa menunjukkan bahwa kita ini masih harus terus belajar untuk melayani dengan ketulusan. Tentu sekali lagi berkali-kali saya katakan, firman Tuhan itu kan untuk kita, untuk kita. Apa yang firman Tuhan ajarkan itu untuk kita. Nah, dan kita jangan menuntut hak. Contoh gini, ya Pak, kami sudah tulus, tapi pemimpin nggak menghargai. Oh, bagian pemimpin harus menghargai. Tapi kan sekali lagi firman Tuhan selalu bicara tentang kita, tentang saya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita melayani Tuhan itu harus dengan tulus, sehingga kita bisa melayani dengan sukacita. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Karena juga jangan berpikir seperti banyak orang yang kadang juga salah mengajarkan. Wah, kalau kamu melayani Tuhan pasti hidupmu akan diberkati. Kalau kamu melayani Tuhan pasti masalahmu akan beres. Nah, itu yang kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang salah, membuat ada begitu banyak orang mempunyai hati yang tidak tulus melayani. Berarti dia melayani ingin mendapatkan sesuatu. Sehingga ketika nggak mendapatkan sesuatu, dia mulai kecewa, kehilangan sukacita di dalam melayani. Nah, kita melihat pagi hari ini, bahkan Epaphroditus hampir kehilangan nyawanya karena sakit, karena dia melayani Tuhan. Tapi ada kasih karunia, ada kemurahan. Artinya mari kita sama-sama memiliki ketulusan hati, kita bisa melayani dengan sukacita. Semua bukan bicara tentang saya, tapi bicara tentang Tuhan. Tentu saya percaya dari sisi Tuhan ada kemurahan bagi kita. Tapi sekali lagi, bagian kita adalah melakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagiannya. Jangan menuntut. Sama ketika kita juga memberikan persembahan, ketika kita mengembalikan persepuluhan, itu bagian kita yang kita lakukan dengan tulus, dengan kemurahan hati, untuk kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Bukan berharap, oh Tuhan aku sudah beri ya, Tuhan harus berkati. Oh kita nggak usah atur Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Nah jadi sekali lagi pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, mari miliki hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Semua kita lakukan untuk Tuhan, sehingga kita bisa melayani Tuhan itu dengan sukacita dalam keadaan apapun. Orang hargai, orang say thank you atau enggak, orang hargai atau enggak, kita enggak terlalu dipusingkan dengan hal-hal seperti itu.
tapi kita tetap bisa sukacita melayani Tuhan. Sama seperti Timotius dan Epaphroditus. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari kisah tentang Timotius dan Epaphroditus yang mungkin Bapak Ibu alami hari-hari ini. Engkau sedang melayani Tuhan, tapi kok seperti ini, kok seperti ini. Tapi biarlah firman Tuhan mengingatkan dan meneguhkan kita untuk setia melayani Tuhan pagi hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan sesuatu. Saya coba lihat siapa saja yang hadir. Seperti kemarin Johan bersukacita dengan tim Komsel untuk melayani anak. Ko Johan sudah oke, Ko Johan Wu. Saya bersukacita kemarin. Sudah lumayan, Pak. Oke, doakan terus dan teguhkan hatinya untuk segera baptis ya. Hah? Apa, Pak? Untuk segera baptis. Iya, Pak. Ya, saya bersukacita kemarin ketika di Komsel, ketika ngadepin satu situasi di sekolah, tapi saya bersyukur tidak harus bergantung dengan saya. Johan, Dini bisa datang, doakan, dan selesaikan persoalan dengan baik. Karena saya percaya sekali lagi, kuasa roh yang ada dalam kita ini lebih besar daripada roh apapun. Orang yang urusin sebelumnya, anak Ko Johan Wu sampai muntah darah, ya biarin. Tapi di dalam kita ada kuasa yang lebih besar dari kuasa apapun. Saya bangga dengan Bapak Ibu. Nah, dan saya percaya, saya meneguhkan seperti Timotius dan Epaphroditus diutus oleh Paulus karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Jangan takut kalau ada yang kerasukan lah, ada yang menghadapi masalah. Bapak Ibu adalah utusan Tuhan. Seperti Timotius dan Epaphroditus. Ada kuasa Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang menyertai Bapak Ibu. Oke, terima kasih buat Johan dan tim. Kemarin sudah melayani anak Ko Johan dan Eva. Bagus, seperti itulah orang percaya harusnya. Jangan takut, seperti berkali-kali saya katakan kalau ada yang kerasukan, saya dapat orderan, saya akan ajak Bapak Ibu. Nah sekarang saya di Jogja, Bapak Ibu bisa lakukan hal itu. Itu luar biasa. Mantap. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau Simon mau tambahkan sesuatu. Oke, kalau tidak ada lagi, sekali lagi mari hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jaga ketulusan hati kita dalam melayani Tuhan, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan sukacita, sekalipun harus menghadapi tantangan. Oke, Hengki, silakan Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang detik, bahkan sepanjang jam Engkau menyertai kehidupan kami senantiasa. Memberikan kami selalu perlindungan, pemeliharaan-Mu, berkat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu, mengenal firman-Mu, mengerti firman-Mu dan percaya firman-Mu ya Bapa, sehingga kami melakukan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Berkati terus Tuhan Pak Aheng Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau tambahkan terus hikmat, akal budi, kuasa-Mu dalam Pak Aheng Tuhan, sehingga apapun yang Kau Aheng layani itu diberkati dan disertai Tuhan. Berkati istri, anak-anaknya ya Bapak, Kau berkati usahanya, Kau berkati terus Tuhan. Apapun yang Kau Aheng rindukan,
mimpikan dan doakan itu terwujud karena kasih setia dan kasih karunia Tuhan menyertai. Kami yang ada di Koramdio ini ya Bapa, biarlah Engkau selalu memberikan kami hikmat akal budi selalu, memberikan kami pemeliharaan, perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan, memberikan kami semangat dalam melayani-Mu Tuhan, sukacita kami selalu ada, karena Engkau yang berserta dengan kami ya Bapa. Ajarin kami untuk selalu melayani-Mu dengan tulus Tuhan, dan ajari kami terus untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati terus kami yang di Koramdio ini Tuhan, biarlah selalu kuasa daripada Tuhan Yesus menyertai, memberkati selalu usaha, pekerjaan, studi anak-anak kami, dan masa depan anak-anak kami, biarlah Engkau selalu memberkati ya Bapa. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, biarlah Indonesia ini selalu di hati-Mu Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan menyertai Indonesia ini Tuhan. Pakai kami, pakai seluruh hamba-hamba Tuhan dan anak-anak-Mu Tuhan untuk melayani Indonesia ini menjadi berkat. Terus menginjil Tuhan, memberitakan kabar baik-Mu ya Bapa, sehingga semua lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Engkau memberkati terus pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara Tuhan, baik sipil maupun Polri Tuhan. Biarlah Indonesia ini penuh dengan keadilan dan kemakmuran ya Bapak. Berkati terus juga para gubernur dan bupati di seluruh, khususnya Jambi ya Bapak. Biarlah kemakmuran Jambi ini juga kemakmuran kami ya Bapak. Dan terus jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari teroris Tuhan. Bahkan Kau berkati terus ya Bapak Indonesia ini Tuhan, sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan tutup dalam doa kau. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu yang mengasihi kami, melingkupi kami semua pada pagi hari ini. Kami ada dalam kuat dan sehat dan diberkati oleh Engkau karena anugerah-Mu begitu besar bagi kami semua. Bahkan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau ya Tuhan itu tanamkan firman-Mu dalam tiap hati dan pikiran kami, supaya boleh kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Tuhan Roh Kudus, supaya kami tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan, Tuhan kami tetap setia mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan sukacita ya Tuhan. Dan supaya kami juga ya Tuhan rela berkorban ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dalam kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan yang berlimpah-limpah melingkupi kami pada Mungkin nge-lag di situ, oke nggak apa-apa. Oke, semangat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.